Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen pemasaran mengenai menciptakan ekuitas merek dari chapter 11. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya, Patrick Wildan, yang ketiga ada Sirajuddin, dan yang keempat ada Surif Daan. Ekuitas merek yaitu seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Peran merek. Konsumen dapat mengevaluasi produk yang sama secara berbeda, tergantung dari bagaimana branding produk tersebut. Konsumen belajar tentang merek melalui pengalaman masa lalu dengan produk tersebut dan program pemasaran produk tersebut. Merek memiliki beberapa fungsi bagi perusahaan. Merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur atau aspek unik produk. Hak milik merek dapat memastikan bahwa perusahaan ini dapat berinvestasi dengan aman dalam merek tersebut dan mendapatkan keuntungan dari sebuah aset yang berharga. Merek yang unggul ini dapat menciptakan loyalitas pada konsumen. Loyalitas merek memberikan tingkat permintaan yang aman bagi perusahaan dan mempersulit perusahaan lain untuk memasuki pasar. Loyalitas ini membuat konsumen bersedia untuk membayar merek dengan harga yang relatif lebih tinggi daripada merek pesaing. Ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Branding membuat merek mampu bertahan di dalam pikiran para konsumen. Branding ini menciptakan struktur mental yang membantu konsumen mengatur pengetahuan mereka tentang produk dan jasa dengan cara yang menjelaskan pengambilan keputusan mereka dan dalam prosesnya ini memberikan nilai bagi perusahaan. Pemasar dapat menerapkan branding hampir di setiap tempat di mana konsumen ini mempunyai pilihan. Seperti contoh, perusahaan dapat menetapkan branding atau branding untuk barang fisik, seperti sabun Lux, mobil BMW, atau sepatu Nike. Lalu untuk jasa, yaitu Lion Air, BCA, atau FedEx. Untuk toko, seperti Transmart, Walmart, atau 7-Eleven. Lalu ada orang, seperti penyanyi Adele, pemain sepak bola Cristiano Ronaldo, atau rapper atau produser Rich Brian. Lalu tempat seperti New York, Bali, atau Prancis. Organisasi seperti WHO, UNICEF, atau UNESCO. Dan ide seperti hak paten, kebebasan berpendapat, atau perdagangan bebas. Lalu mendefinisikan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, harga, pangsa pasar, dan keuntungan yang diberikan merek bagi perusahaan. Pemasar dan peneliti menggunakan berbagai perspektif untuk mempelajari ekuitas merek ini. Salah satunya adalah pendekatan berbasis pelanggan. Ekuitas merek berbasis pelanggan ini menggunakan pandangan dari seorang konsumen bahwa kekuatan merek terletak pada apa yang mereka lihat, mereka baca, mereka rasakan, mereka dengar, mereka pelajari, dan yang mereka pikirkan tentang merek tersebut sepanjang waktu. Terdapat 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu yang pertama, ekuitas merek ini timbul akibat perbedaan respon konsumen. Lalu yang kedua, perbedaan respon ini merupakan akibat dari pengetahuan merek yang berbeda-beda dari setiap konsumennya. Lalu yang ketiga, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek ini tercermin
dalam persepsi, preferensi, dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ekuitas merek sebagai jembatan. Tantangan brand merek yang kuat adalah memastikan bahwa pelanggan memiliki pengalaman yang baik dengan produk dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Pengetahuan konsumen menimbulkan perbedaan yang kemudian memanifestasikan diri dalam ekuitas merek. Kita dapat menganggap ekuitas merek sebagai alat yang memberikan jembatan strategis vital kepada pemasar dari masa lalu mereka ke masa depan. Dari perspektif ekuitas merek, pemasar harus memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk produk dan jasa setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek konsumen. Janji merek adalah visi pemasar tentang seperti apa merek yang seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Memahami pengetahuan merek konsumen, semua hal yang tentang merek yang terhubung dalam pikiran konsumen sangat penting karena merupakan dasar ekuitas merek. Model ekuitas merek. Berikut adalah beberapa model ekuitas merek yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah diferensiasi, mengukur tingkat perbedaan merek dengan mereknya lainnya. Yang kedua, energi, mengukur arti momentum merek. Yang ketiga, referensi, mengukur cakupan daya tarik merek. Yang keempat, harga diri, mengukur seberapa baik merek tersebut dihargai. Dan yang kelima, pengetahuan, mengukur kadar kerababan konsumen dengan merek. Model resonansi merek ada 5. Yang pertama, kinerja merek, seberapa baik produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, penciptaan merek, yang menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa serta cara merek memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. Yang ketiga, penilaian merek, berfokus pada pendapatan dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. Yang keempat, perasaan merek, respon dan reaksi emosional pelanggan terhadap merek. Yang kelima, resonansi merek, mengacu pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana mereka merasa sinkron dengan merek. Membangun ekuitas merek. Pemasaran membangun ekuitas merek dengan menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat untuk konsumen yang tepat. Memilih elemen merek. Elemen merek adalah alat pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensiasikan merek. Pemasar harus memilih elemen merek untuk membangun ekuitas merek sebanyak mungkin. Kriteria pilihan elemen merek dapat diingat seberapa mudah elemen merek itu diingat dan dikenali. Berarti seberapa besar elemen merek itu memberikan manfaat. Dapat disukai seberapa menarik estetika elemen merek itu. Dapat ditransfer apakah elemen merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru. Dapat disesuaikan seberapa mudah elemen merek itu disesuaikan dengan diperbarui. Dapat dilindungi seberapa mudah elemen merek itu dapat dilindungi hukum. Merancang kegiatan pemasaran holistik. Merek tidak dibanding hanya dari ikan semata. Pelanggan mengenal merek melalui banyak sentuhan dan titik kontak. Kontak merek adalah semua pengalaman yang membawa informasi yang dimiliki pelanggan atau prospek dengan merek, kategori produk, atau pasar yang berhubungan dengan produk atau jasa pemasar. Adapun 3 tema yang penting dalam merancang program pemasaran pembangunan merek. Yang pertama, personalisasi, tentang memastikan merek dan pemasarnya relevan dengan sebanyak mungkin pelanggan. Yang kedua, integrasi, tentang pembawaan dan menyelesaikan kegiatan pemasaran untuk memaksimalkan efek individual dan kolektif mereka. Dan yang terakhir, internalisasi atau penetapan merek internal adalah kegiatan dan proses yang membantu memberi informasi dan menginspirasi karyawan. Mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber
seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi penetapan merek dengan negara atau wilayah geografis lain, melalui identifikasi asal produk, dan dengan saluran distribusi melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek lain melalui pemerikan bersama karena melalui lisensi juru bicara, melalui pensponsoran acara olahraga atau budaya, melalui kegiatan sponsor atau beberapa sumber pihak kegiatan lain, melalui penghargaan atau ulasan. Selanjutnya untuk materi mengukur ekuitas merek. Mengukur ekuitas merek ada dua pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Pendekatan tidak langsung mengidentifikasi dan melacak pengetahuan merek konsumen. Pendekatan langsung menilai dampak aktual pengetahuan merek terhadap respon konsumen pada berbagai aspek pemasaran. Selanjutnya penilaian merek. Penilaian merek atau disebut brand valuation adalah kegiatan memperkirakan nilai keuangan total dari merek. Perusahaan manajemen merek terkemuka Interbrand mendefinisikan penilaian merek sebagai nilai bersih dari ekspektasi laba yang dihasilkan merek di masa depan. Proses penilaian merek meliputi 5 langkah berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, analisis keuangan. Yang ketiga, peran penetapan merek. Yang keempat, kekuatan merek. Dan yang terakhir, perhitungan nilai merek. Yang selanjutnya, mengelola ekuitas merek. Pengelolaan merek yang efektif membutuhkan tindakan pemasaran jangka panjang. Tetapi pemasaran jangka panjang dipengaruhi oleh kesuksesan pemasaran jangka pendek yang mengubah pengetahuan merek bagi pelanggan. Selanjutnya, penguatan merek. Merek sebagai aset jangka panjang perusahaan perlu dikelola dengan seksama agar nilainya tidak menyusut. Ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek seperti manfaat yang diberikan, kebutuhan pelanggan apa yang terpenuhi, dan juga bagaimana produk menjadi unggul dalam artian mampu berada dalam pikiran konsumen. Memperkuat ekuitas merek membutuhkan inovasi dan relevansi di seluruh program pemasaran. Merek harus bergerak maju ke arah yang benar dengan penawaran baru yang menarik, dan cara-cara untuk memasarkannya. Hal-hal penting dari penguatan merek adalah konsisten dalam melakukan pemasaran, terkecuali jika terjadi perubahan lingkungan pemasaran. Ketika perubahan memang diperlukan, pemasaran harus melindungi dan mempertahankan sumber-sumber ekuitas merek. Yang selanjutnya, revitalisasi merek. Perubahan selera dan preferensi konsumen, muncul pesaing atau teknologi baru, atau semua perkembangan dalam lingkungan pemasaran dapat mempengaruhi peruntungan merek. Hal merek yang dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai sebagai awalan, lalu diputuskan apakah kita perlu mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning baru, dan jika demikian positioning seperti apa yang diinginkan. Selanjutnya, merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek. Perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek umum maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijual. Ya, selanjutnya adalah keputusan penempatan merek. Keputusan strategi yang pertama adalah apakah kita akan mengembangkan nama merek untuk sebuah produk. Saat ini, menetapkan merek adalah kekuatan yang begitu besar sehingga hampir tidak ada barang yang tidak diberi merek. Ketika perusahaan memutuskan untuk memberi merek pada produk atau jasanya, maka perusahaan itu harus memilih nama merek mana yang akan digunakan. Ada 4 strategi umum yang sering digunakan adalah nama individual, nama keluarga selimut, nama keluarga terpisah untuk semua produk, dan nama corporate digabungkan dengan nama produk individual. Selanjutnya, perluasan merek.
Ketika perusahaan menggunakan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan sebuah produk baru, produk itu disebut perluasan merek dalam kurung brand extension. Perluasan merek lebih efektif ketika merek induknya sudah kuat. Keunggulan perluasan merek ada dua, yaitu mereka dapat memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Tetapi kekurangan perluasan merek dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Jika perusahaan meluncurkan perluasan yang dianggap konsumen tidak tepat, mereka akan mempertanyakan integritas merek versi produk mana yang benar bagi mereka. Nah, selanjutnya adalah portofolio merek. Portofolio merek adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen pasar tertentu. Karakteristik portofolio merek yang dioptimal adalah kemampuan setiap merek di dalamnya untuk memaksimalkan ekuitas bersama-sama dengan semua merek lain di dalamnya. Prinsip dasar dalam merancang portofolio merek adalah memaksimalkan cakupan pasar sehingga tidak ada pelanggan yang diabaikan, tetapi untuk meminimalkan tumpang tindih merek, jadi merek tidak bersaing untuk mendapatkan persetujuan pelanggan. Selanjutnya, ekuitas pelanggan. Kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan salah satu konsep pemasaran penting lainnya, yaitu ekuitas pelanggan. Tujuan manajemen hubungan pelanggan adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai seumur hidup seluruh pelanggan. Baik ekuitas merek maupun ekuitas pelanggan sama-sama penting. Tidak ada merek tanpa pelanggan dan tidak ada pelanggan tanpa merek. Mereka berguna sebagai umpan yang digunakan pengecer serta pedagang perantara untuk menarik pelanggan yang mereka ambil nilainya. Pelanggan berguna sebagai mesin keuntungan bagi merek untuk menguangkan nilai merek mereka. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.